Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 ingin mempresentasikan permasalahan ekologi dengan topik permasalahan yang sering sekali terjadi di sekitar kita, yaitu pertanian kimia. Apa sih pertanian kimia itu? Pertanian modern banyak mengandalkan penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan herbisida untuk mengendalikan hama dan gulma yang merusak tanaman. Meskipun efektif dalam peningkatan hasil panen, penggunaan berlebihan dan tidak bijaksana dari bahan kimia ini menimbulkan berbagai masalah serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pestisida dan herbisida adalah bahan kimia utama yang digunakan dalam pertanian, berfungsi untuk mengendalikan hama dan gulma yang dapat merusak tanaman. Namun, penggunaan berlebihan dari bahan kimia ini dapat mencemari tanah dan air, serta membunuh spesies non-target yang penting bagi ekosistem. Penggunaan bahan kimia dalam pertanian memiliki beberapa dampak signifikan terhadap lingkungan. Pencemaran air terjadi ketika bahan kimia seperti pestisida dan herbisida mencemari sumber air, baik air tanah maupun air permukaan yang berdampak pada ekosistem perairan dan kesehatan manusia serta hewan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan pestisida dapat merusak struktur kimia dan biologi tanah. Penggunaan mengurangi kesuburan dan merusak habitat binatang yang bermanfaat bagi petani serta predator hama. Penggunaan bahan kimia juga dapat mengurangi keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Industri dan pertanian yang menggunakan bahan kimia dapat menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan perubahan iklim. Praktik pertanian yang tidak tepat dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O yang berkontribusi pada pemanasan global. Meskipun banyak dampak negatif, penggunaan pupuk kimia juga memiliki beberapa dampak positif terhadap lingkungan. Contohnya, pupuk kimia memberikan nutrisi yang baik pada tanah, sehingga tanah dapat mengalami pertumbuhan yang pesat. Penggunaan pupuk kimia juga membuat tanaman lebih sehat dan tahan terhadap jenis hama dan penyakit. Dampak bahan kimia terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, yaitu residu pada makanan. Penggunaan pestisida dan herbisida dapat menyebabkan residu kimia pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, residu ini dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Yang kedua, keracunan. Keracunan bahan kimia pertanian dan industri merupakan salah satu dari 5 sebab utama kematian di dunia, menyumbangkan lebih dari 1 juta kematian setiap tahunnya. Paparan berlebihan terhadap bahan kimia dapat menyebabkan keracunan akut atau kronis pada manusia. Yang ketiga, gangguan hormon. Beberapa bahan kimia seperti pestisida organoklorin dapat mengganggu sistem endokrin manusia dan mempengaruhi produksi hormon. Ini dapat berdampak pada kesuburan, pertumbuhan, dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, kanker. Beberapa bahan kimia yang digunakan dalam pertanian telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker, terutama pada petani yang terpapar secara langsung. Yang terakhir, alergi dan gangguan kulit. Paparan bahan kimia dapat menyebabkan reaksi alergi, iritasi kulit, dan gangguan pernafasan pada manusia. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu ada peneliti Maria Goretti Catur. Dalam tesisnya ditemukan bahwa 88% responden di Desa Sumberjo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang tidak memperhatikan petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan pestisida saat menyemprot. Para petani cenderung menggunakan dosis pestisida yang berlebihan dengan asumsi bahwa dosis yang lebih tinggi akan lebih cepat membunuh organisme pengganggu. Dari data Pemkab Magelang menunjukkan bahwa dari 50.000 jenis pestisida dan bahan kimia lain yang digunakan saat ini, hampir 10% diantaranya bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Hal ini juga didukung oleh peneliti Berliana Anilia Saleha yang menyebutkan bahwa
sekitar 1,4 juta kasus kanker di dunia disebabkan oleh pestisida. Di Indonesia mencatat kejadian keracunan pestisida yang sangat tinggi. Dari hasil pemantauan Cholinesterase daerah terhadap 347 pekerja di bidang pertanian di Jawa Tengah, ditemukan 23,4% pekerja keracunan sedang dan 35,73 keracunan berat. Hampir semua penyakit kronis disebabkan karena pestisida yang terhirup melalui hidung atau masuk melalui mulut dapat merusak paru-paru, masuk ke aliran darah dan menyebar racun ke seluruh tubuh. Diambil dari katadata.go.id, produksi pupuk kimia di PT Pupuk Indonesia mencapai 12,2 juta ton pada tahun 2021. Menurut data Direktorat Jenderal Bea Cukai yang diolah Badan Pusat Statistik, Indonesia mengimpor pupuk sebanyak 6,39 juta ton pada tahun 2022. Selanjutnya, ada tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang pertama yaitu memilih produk organik, mendukung produk pertanian yang ditanam tanpa pestisida dan herbisida sintetis. Yang kedua, membaca label produk, memahami dan memilih produk yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Yang ketiga, dukungan kebijakan, mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan dan melindungi petani kecil. Jadi, simpulan yang dapat diambil dari pemaparan sebelumnya adalah penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian adalah ancaman serius bagi ekologi dan kesehatan manusia. Mari kita beralih ke praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk melindungi alam dan memastikan masa depan yang lebih sehat.